Kembali ke tahun 1970 dan menjadi ibu tiri yang kejam. Bab 221. Shen Meng membagi 3 jenis potongan pedas yang dibuatnya ke dalam 3 baskom dan meletakkannya di sana. Lu Mingke terpikat oleh aromanya begitu memasuki pintu. Tak lama kemudian, ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Lu Mingyang, Lu Mingliang, dan Lu Mingfang berdiri di pintu dapur dengan air liur berlinang. Bahkan Lu Zhenping pun berjalan perlahan, matanya tertuju pada baskom pasir di atas meja. Apa ini, Bu? Kelihatannya lezat, Bu. Makanan lezat apa ini? Aku ingin mencobanya. Saya ingin makan. Sebelum Shen Meng sempat menjawab, Lu Mingke sudah menjulurkan cakarnya. Tidak seperti kakak-kakaknya yang akan bertanya lebih dulu, ia akan bertindak sambil bertanya, terkadang cakarnya lebih cepat daripada mulutnya. Tunggu, tunggu, ini potongan pedas buatan ibu. Kamu masih terlalu kecil, jadi makanlah yang ini. Yang ini pedas, bukan pedas. Cobalah. Yang ini pedas dan bikin mati rasa, sekaligus bikin mati rasa. Yang ini harum dan pedas. Banyak sekali. Makanlah sesukamu, tapi setelah selesai, beritahu ibu apa yang menurutmu perlu diperbaiki. Ini akan berguna untuk ibu. Zhenping, coba juga. Begitu ia selesai berbicara, beberapa anak langsung menerkamnya seperti serigala lapar. Lu Zhenping sedikit lebih baik. Ia berdiri di belakang anak-anak itu dan sebelum ia sempat berkata apa-apa, Shen Meng sudah memilihkan sepotong makanan untuknya sesuai selera masing-masing. Bu, ini enak sekali. Aduh, tapi terlalu pedas. Aku mau lagi setelah memakannya. Ini tidak terlalu pedas, tapi tetap enak. Semua masakan ibu enak. Enak sekali. Aku akan membawanya ke Daking dan Ercing untuk dicoba. Bayiku tidak suka ini. Bayiku ingin makan makanan pedas. Shen Meng memperhatikan anak-anak makan dan menghujaninya dengan pujian, tetapi langsung mengabaikan mereka. Ia ingin mendengar pendapat mereka, tetapi anak-anak hanya menyanjungnya dan tidak mau mendengarkan saran mereka. Baiklah, Anda harus memberi saya penilaian yang adil dan jujur, bukan hanya mengatakan, baik, seperti yang dilakukan anak-anak. Lu Zhenping mengangkat alisnya. Ia bertanya-tanya apakah ia akan dimarahi, dipukuli, atau menghadapi konsekuensi yang lebih serius jika mengatakan yang sebenarnya. Hari ini ia berjalan-jalan di desa dan kebetulan melihat seorang pria dimarahi. Ia tampak sangat menyedihkan. Istrinya bertanya apakah pakaiannya terlihat bagus, dan ia dengan jujur mengatakan bahwa menurutnya pakaian itu membuatnya terlihat agak gelap. Ia langsung menerima 2 tamparan di wajahnya, bunyi, tamparan tampar, membuat bahkan pria berdarah panas yang telah menghabiskan bertahun-tahun di ketentaraan merasa tidak nyaman. Menurut saya, Lu Zhenping. Tiba-tiba berada begitu dekat membuat seseorang merasa sangat gugup. Sebenarnya, agak pedas sih, tapi rasanya lumayan. Rasa yang bikin mati rasa itu nggak terlalu bikin mati rasa, dan rasa 5 rempahnya agak asin. Shen Meng mengerutkan kening dan menatap Lu Zhenping sejenak. Pria ini biasanya makan banyak garam, tapi dia merasa rasa 5 rempah yang dia buat agak asin. Saat mencicipinya tadi, dia merasa rasanya biasa saja. Bagaimana mungkin asin? Aku sudah tidak percaya lagi padamu. Begini kesepakatannya, Mingyang dan Mingliang, ambil sisanya dan cari orang lain untuk mencobanya. Jangan biarkan siapapun yang tidak kau sukai memakannya, mengerti? Bu, aku mau kasih ini ke Daya, dia juga suka pedas. Aku akan memberikannya pada Daking dan Ercing untuk dicoba. Aku juga akan memberikan 2 potong yang berbumbu ini pada Yao Yao. Dia sudah merasa sedikit lebih baik, kasihan sekali. Mingliang tidak berkata apa-apa, tetapi sumpitnya bergerak sangat cepat. Ia menemukan mangkuk besar dan mengambil beberapa suapan dari setiap rasa. Makanan lezat seperti itu seharusnya untuk orang lain, tetapi ia harus menyimpan sebagian untuk dirinya sendiri. Semuanya terbuat dari biji-bijian, dan semuanya terbuat dari biji-bijian yang baik. Setelah semua anak selesai membawa mangkuk mereka, Shen Meng memberikan dapur kepada Lu Zhenping. Dia kembali ke kamarnya untuk mengerjakan resepnya. Selagi Lu Zhenping memasak, ia menundukkan pandangannya dan memikirkan berbagai hal. Selama waktu itu, Shen Meng selalu berangkat kerja pagi-pagi dan pulang larut malam, dan ia sendirian di rumah. Ia membawa Mingkai naik gunung untuk menangkap burung atau pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Ia sangat bosan. Barulah ia menyadari betapa sulitnya bagi seorang perempuan untuk menafkahi keluarga, terutama ketika mertuanya bersikap tidak baik dan ia, sebagai seorang pria, tidak memiliki rasa hormat. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya kehidupan di rumah. Dulu ia berpikir bahwa ia melindungi negaranya dan berlatih setiap hari. Ia merasa darah dagingnya adalah milik tentara dan rakyat. Mengenakan topi-topi megah itu membuatnya merasa seperti memiliki lingkaran cahaya. Tidak peduli apapun, dia telah mengecewakan anak-anaknya dan istrinya, dan bukankah mereka juga hebat? Mendesis. Lu Zhenping. Sialan, aku begitu asyik memikirkan makanan di panci itu sampai kering. Lu Zhenping, apa yang kau lakukan? Kau bahkan tidak bisa memasak ini. Baunya tidak enak. Apa kau membakar pancinya sampai kering? Enggak, kamu pasti salah cium. Batuk, lanjut aja, enggak apa-apa. Sejujurnya, Lu Zhenping merasa jantungnya berdebar kencang. Ia terus berputar dengan gugup. Ia belum pernah segugup ini sebelumnya saat menjalankan misi atau bertahan melawan musuh.
Ia benar-benar takut Shen Meng tiba-tiba akan berlari menghampirinya. Ia yakin ia akan dimarahi dan bahkan mungkin tidak bisa tidur. Pada saat itu, dia tiba-tiba memahami kekuatan harimau betina yang dijelaskan Chen Xiang. Ketika dapur hampir selesai dibersihkan, Shen Meng datang dengan wajah cemberut. Ekspresinya agak tidak menyenangkan, yang membuat jantung Lu Zhenping berdebar kencang. Saya selalu merasa seperti ada yang mengumpat saya, dan telinga saya terasa panas. Lu Zhenping. Tidak mungkin, itu tidak akan seefektif itu. Tidak, kamu cantik dan baik hati. Siapa yang akan mengutukmu? Siapapun yang mengutukmu pasti bukan manusia. Sayang, istirahatlah. Makan malam akan segera siap. Kita bisa makan saat Mingyang dan yang lainnya kembali. Ya, ya. Lu Zhenping sangat yakin. Shen Meng meliriknya dan kembali ke ruang utama. Lu Zhenping menghela napas lega. Ia tidak akan pernah menjelek-jelekkan Shen Meng lagi. Istrinya punya telinga yang bisa mendengar segalanya, bahkan cacing di perutnya. Hari berikutnya, saat istirahat makan siang, Shen Meng membawa potongan pedas buatannya ke pabrik pengolahan makanan. Kali ini, penjaga gerbang sangat antusias. Ia tidak hanya menolak apapun yang ditawarkan Shen Meng, tetapi juga memberinya 2 permen. Terima kasih banyak, Pak. Saya langsung merasa terhubung dengan Anda saat pertama kali bertemu. Tentu saja, aku orang yang paling baik hati, dan paling populer di pabrik pengolahan makanan. Kita punya selera yang sama, jadi lain kali kamu datang, aku akan membelikanmu sesuatu yang enak. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Anda sedang sibuk, Pak. Sampai jumpa lagi. Hehehe, gadis yang bijaksana. Keduanya mengobrol dan tertawa sebentar, lalu Shen Meng pergi ke kantor untuk mencari Kong Wenhui. Kong Wenhui gelisah sepanjang hari, takut Shen Meng akan membawa kabar buruk. Manajer pabrik bahkan sudah menyiapkan uang, tinggal menunggu gandum tiba. Mo mendengar suara langkah kaki dan melompat, lalu membuka pintu lebar-lebar. Menger, akhirnya aku menunggumu. Bab 222. Kong Wenhui benar-benar cemas. Kualitas produk di pabrik tidak dapat ditingkatkan, dan setelah produk dari provinsi lain masuk ke kabupaten, produk dari pabrik makanan non-pokok tidak dapat laku dengan harga yang baik. Dunia luar menggembar-gemborkan barang-barang langka dan berharga ini, tetapi beberapa kue yang Anda beli benar-benar keras seperti batu. Kue bulan tahun lalu lebih keras daripada batu. Jika Anda tidak dapat menemukan senjata yang cocok dalam pertarungan, kue bulan itu bisa digunakan sebagai senjata pembunuh. Pabrik juga ingin membuat produknya lebih baik, sehingga saat mengunjungi sanak saudara dan teman, orang tidak akan bertanya di mana mereka membeli makanan dan mengatakan rasanya sangat tidak enak, dan mereka bahkan tidak akan bisa membuka mulut. Persediaan yang disediakan oleh atasan semuanya dalam jumlah tetap, dan manajer pabrik juga telah mencoba membeli persediaan dari tempat lain, sehingga produk yang diproduksi oleh beberapa lini produksi di pabrik sangat diminati. Beberapa hal tidak terucapkan tetapi dipahami semua orang, jadi setelah Kong Wenhui bertanya kepada manajer pabrik membiarkannya bertanya, dengan mengatakan bahwa jika produknya bagus, harganya bisa dinegosiasikan. Kak Kong, aku datang ke sini hari ini untuk membalas suratmu. Kakak iparku baru-baru ini membuat makanan lezat yang disebut Spicy Strips. Kamu harus coba. Mudah dibuat dan rasanya enak. Coba dulu. Jangan dimakan dulu, jangan dimakan dulu. Aku tidak akan makan daging naga sekarang. Rasanya seperti apa? Menciumnya saja membuatku berpikir rasanya pedas dan harum. Apa yang dilakukan kakak iparmu sebelumnya? Dia sangat terampil. Semua yang dia buat berbau harum. Kakak iparku hanyalah perempuan desa biasa yang suka bereksperimen dengan makanan. Baru-baru ini aku mendapatkan biji-bijian berkualitas baik, jadi dia membuatkanku beberapa hidangan lezat sebagai ucapan terima kasih. Bagaimana, Kak Kong? Enak, kan? Kong Wenhui memandangi 3 jenis potongan pedas di atas meja. Sebenarnya, ia ingin lebih menahan diri. Lagi pula, ada perbedaan usia. Akan tidak sopan makan sembarangan di depan Shen Meng. Namun, camilan pedas itu begitu menggoda hingga air liurnya menetes bahkan sebelum ia menyantapnya. Ia sudah sering melihat hal-hal lezat, tetapi baru kali ini ia merasakan sesuatu yang begitu lezat. Ia mengulurkan tangan dan mencubit satu camilan pedas, dan begitu ia memasukkannya ke dalam mulut, ia merasa penuh kebahagiaan. Rasa segar, harum, pedas, dan menyegarkan itu sungguh kaya. Enak banget. Ini benar-benar enak. 2 yang pedas ini pas banget sama aku. Dan yang 5 rempah ini, aku langsung merasa bedanya begitu menggigitnya. Minyaknya berminyak banget. Kakak iparmu banyak banget minyaknya waktu bikin ini. Shen Meng. Ya, kendi minyak di rumah kosong karena membuat ini. Pagi ini, Lu Zhenping membawa kendi minyak itu ke kilang minyak. Tapi mendapatkan potongan pedas bukanlah hal utama hari ini. Yang terpenting adalah apa yang ada di sakunya. Shen Meng meletakkan ketiga jenis potongan pedas yang telah ia siapkan di atas meja untuk dicoba Kong Wenhui. Beras, sorghum, beras merah, tepung terigu, beras ketan, dan lebih dari selusin jenis biji-bijian lainnya juga diletakkan di atas meja. Saudari Kong, saya di sini hari ini untuk melaporkan kabar baik. Lihat semua ini. Saya harus memohon dan memohon untuk mendapatkannya dari mereka. Saya tidak tahu apa yang dibutuhkan pabrik pengolahan makanan, jadi saya hanya mengambil beberapa sampel dari masing-masing. Silakan lihat bersama para pemimpin.
Jika Anda berkenan, saya bisa mengirimkan balasan kepada mereka. Kong Wenhui sedang menikmati camilan pedasnya ketika dia tiba-tiba melihat Shen Meng mengeluarkan begitu banyak barang dari tasnya, satu persatu, seolah-olah itu bukan tas kain tetapi peti harta karun. Xiao Meng, apa kalian dapat semua ini dari orang lain? Banyak sekali. Biji-bijian halus dan kasarnya enak sekali. Apa ini semua biji-bijian dari utara? Apa orang-orang di utara bisa makan ini dengan enak? Kak Kong, ada beberapa hal yang tidak bisa saya tanyakan, tapi biji-bijian ini semua dari sumber yang sah. Hanya saja, tidak mudah menjualnya di pasar. Silakan lihat apa yang Anda butuhkan dan tuliskan daftarnya. Harga dan lainnya sudah tertera di sini. Kong Wenhui bekerja di departemen pembelian dan telah menghafal harga biji-bijian yang masuk pabrik dan harga produk yang keluar. Saat Shen Meng menyerahkan daftar itu, matanya terbelalak kaget. Kejutan ini bahkan lebih besar daripada ketika ia melihat biji-bijian halus. Xiao Meng, harga ini benar-benar terlalu mahal. Kalau harganya segitu, pabrik mungkin harus mempertimbangkan kembali. Shen Meng pun tak ragu. Setelah Kong Wenhui mengucapkan kata-kata itu, ia langsung memasukkan semua sampel biji-bijian di atas meja ke dalam kantong satu persatu. Kak Kong, kalau begitu masalah ini mungkin tidak akan berhasil. Mereka sudah datang jauh-jauh ke sini, dan jumlah tenaga serta sumber daya yang telah mereka keluarkan tak terkira. Aku tidak membela mereka, tapi mereka tidak benar-benar membutuhkan uang sebanyak ini. Lagi pula, harganya tidak bisa ditawar. Xiao Meng, lihat harga pesanan ini. Harganya 2 sen lebih tinggi dari harga pasar gelap. Ini bukan cuma untuk 1 atau 2 kilogram. Kalau pabrik memutuskan membeli ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu kilogram sekaligus, berapa banyak uangnya? Ini semua uang publik. Bukankah ini memotong ekor sosialisme? Apa mereka tidak takut dilaporkan dan... Kak Kong, jaga ucapanmu. Mereka membayar mahal untuk membeli gandum dari rakyat biasa. Kalau menurutmu harganya terlalu mahal, jangan dibeli. Sekalipun kesepakatannya gagal, hubungan kita tetap baik. Mereka tidak memaksamu. Kalau menurutmu tidak benar, lupakan saja. Lagi pula, mereka tidak wajib menjual gandum ini. Anggap saja ini perjalananku yang sia-sia. Aku pulang sekarang. Setelah Shen Meng selesai berbicara, ia berjalan keluar. Kong Wenhui mengerjap, memperhatikan punggung Shen Meng, lalu mengejarnya. Xiao Meng, lihat dirimu, kau sangat tidak sabaran. Bukannya aku bilang tidak ada gunanya membahas ini. Pabrik yang menentukan biaya dan segalanya. Aku hanya agen pembelian. Selama barangnya cocok dan harganya pas, semuanya beres. Katakan padaku, berapa harga terendah yang mereka tawarkan. Karena mereka memintamu untuk membicarakan ini, pasti ada ruang untuk negosiasi. Berikan padaku, dan aku akan segera berbicara dengan manajer pabrik. Setelah semuanya beres, kau akan memecahkan masalah besar bagi pabrik. Aku pasti akan memikirkanmu ketika hal-hal baik terjadi di masa depan. Shen Meng menatap Kong Wenhui sejenak. Seperti yang diharapkan dari seorang veteran, ia hampir saja jatuh ke dalam perangkapnya. Kak, gak usah nanti-nanti. Kue-kue yang aku ceritakan ke pabrik pengolahan makanan terakhir kali, dan camilan pedas ini, boleh deh kamu cobain ke manajer pabrikmu. Kalau dia rasa cocok, kita bisa belajar dari pabrik tekstil dan mendirikan bengkel di komune kita, yang berafiliasi dengan pabrik pengolahan makananmu. Kita tinggal minta upah tenaga kerja, dan kami jamin kualitas produknya akan terbaik. Kong Wenhui, Anda seperti monyet, selalu ingin memanjat tangga apapun yang Anda lihat. Itu tidak akan berhasil. Kalau kita membeli produk buatan pedesaan, kita tidak bisa mengontrol kualitas dan kebersihannya. Kalau ada yang sakit karena memakannya, pabrik kita yang akan menanggung akibatnya. Shen Meng tersenyum dan berkata, Saudari, Anda bisa bertanya kepada para pemimpin terlebih dahulu. Jika mereka bersedia, mereka dapat menunjuk seseorang untuk memimpin bengkel komune kita. Saya rasa Putri Dokter Cheng Ying cocok. Tentu saja, ini pekerjaan tambahan untuknya. Jika produk bengkel kita menguntungkan, tentu saja beliau akan menerima bonus tambahan. Orang-orang selalu didorong oleh kepentingan pribadi. Meskipun Shen Meng telah memberi keluarga Kong banyak keuntungan, mereka tetap bersedia mengambil risiko jika ada keuntungan yang lebih besar. Bab 223. Bengkel milik suatu komune mungkin tampak tidak penting, tetapi jika berkembang dengan baik dan lancar di masa depan, bukankah itu akan menjadi pabrik pengolahan makanan kecil dalam arti lain? Kalau kepemimpinannya efektif, bukan tidak mungkin bisa melampaui pabrik pengolahan pangan. Komune Xiangyang mendirikan bengkel aksesori rambut, dan bengkel tersebut laku keras di koperasi pasokan dan pemasaran berkali-kali. Pesanan bahkan datang dari ibu kota provinsi. Ia tahu tentang ini, tetapi ia tidak menyangka bahwa orang yang bertanggung jawab atas masalah ini adalah Shen Meng. Setelah mendengarkan kata-kata Shen Meng, Kong Wenhui merasakan gelombang kegembiraan. Jika Cheng Ying yang bertanggung jawab atas masalah ini, anak itu mungkin memiliki masa depan yang cerah dan tidak perlu menghabiskan seluruh hidupnya terjebak di bengkel. Xiao Meng, kamu tunggu di sini. Aku akan membawa biji-bijian dan camilan pedas ini ke manajer pabrik untuk dicoba. Kalau menurutnya oke, semuanya akan baik-baik saja. Mendengar ini, Shen Meng memperlihatkan senyum percaya diri. Segalanya berjalan relatif lancar di pihaknya, tetapi desa Lujia benar-benar kacau.
Baik sekretaris partai maupun direktur Guo tidak ingin ikut campur lagi, dan hanya kepala desa yang berusaha menenangkan semua orang. Desa itu akhirnya menghasilkan uang, dan ia merasa cemas setiap kali melihat bengkel-bengkel menganggur, bahkan untuk sesaat. Terlebih lagi, sekarang setelah semua orang berhenti bekerja dan mulai membuat keributan, ia mulai gelisah. Apa maksudnya? Apa maksud orang itu? Kenapa dia bilang tidak akan mengirim kain lagi? Bagaimana kita bisa membuat hiasan rambut kalau mereka tidak mengirim kain? Benar, ini kain terakhir kami. Kami sudah menghabiskan semuanya. Kalau kami tidak bisa membuat kain lagi, bagaimana kami bisa membuat aksesori rambut? Kami tidak tahu apakah pesanan aksesori rambut dari ibu kota provinsi sudah datang, atau berapa banyak yang mereka butuhkan. Kalau kami tidak bisa mengirimkannya tepat waktu, reputasi komunis yang kami akan tercoreng. Jinghao tidak ada di sini hari ini, dan aku bahkan tidak yakin apakah aku sudah selesai dengan aksesori rambut yang lebih rumit itu. Dia tidak memeriksanya. Kalau ada yang salah dan ternyata hasil kerjaku cacat, aku tidak akan bisa menjelaskannya. Dulu semuanya berjalan lancar, tapi Jiao Jiao baru 2 hari memimpin, dan rasanya kacau sekali. Semuanya berjalan begitu lancar. Sebenarnya ada cukup banyak orang di bengkel yang berpihak pada Shen Meng, tetapi ketika keributan terjadi, mereka sudah pulang kerja. Keesokan harinya, ketika hendak berangkat kerja, mereka baru tahu bahwa kepala bengkel telah diganti. Meskipun mereka berada di pihak Shen Meng, mereka tetap memprioritaskan mencari uang, karena keluarga mereka sedang menunggu makanan dimasak. Namun, dalam hal menyampaikan kebenaran, mereka sangat fasih. Aduh, bengkel ini tidak bisa dikelola Shen Meng, melainkan harus dikelola Jiao Jiao. Jiao Jiao kenal orang-orang di koperasi pemasok dan pemasaran, juga kenal orang-orang di pabrik tekstil. Jiao Jiao sangat cakap, dia bisa memimpin semua orang untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi di masa depan. Benar, bagaimana mungkin Shen Meng mengelola bengkel di desa Lujia? Lagi pula, reputasinya buruk. Dia tidak sebaik Jiao Jiao. Jiao Jiao lah yang bisa membuat bengkel lebih besar dan lebih kuat. Para wanita tua itu dan Jiao Jiao benar-benar cakap. Mereka baru saja menggantikan Shen Meng, lalu mengambil alih sendiri. Begini, sekretaris partai dan direktur Guo tidak bisa lagi mengambil keputusan untuk semua orang. Mulai sekarang, Jiao Jiao akan bertanggung jawab atas segalanya di desa. Pelankan suaramu, atau kalau kau terus bicara omong kosong, kami bisa mengusirmu dari desa Lujia. Kita lihat saja apa kau terus mengoceh seperti ini. Cara bicara mereka begitu sarkastis dan menyindir sehingga para perempuan tua yang baru saja mengeluh sedikit langsung meneteskan air mata. Jelas mereka sedang dipermainkan. Wajah Zhou Jiao juga tampak agak tidak senang. Petugas dari koperasi pemasok dan pemasaran yang menerima barang jelas-jelas mencari masalah, tetapi ia belum bisa marah, jadi ia menahan amarahnya dan berbicara dengan petugas itu. Kawan muda, hiasan rambut ini sama seperti sebelumnya, bagaimana mungkin ada masalah kualitas? Hiasan rambut dari komunis yang kita terkenal di mana-mana dan sangat diminati. Belum pernah ada yang mengatakan ini sebelumnya. Siapa yang mau kau tipu? Ini bukan pertama kalinya aku ke sini. Lihat ini. Keduanya tersangkut, dan jahitannya sangat miring, tapi tetap lolos inspeksi. Apa tidak ada kontrol kualitas di sini? Ini tidak akan pernah lolos sebelumnya. Sekarang, seluruh keranjang ini penuh dengan produk cacat. Bagaimana aku bisa menerimanya? Kalau aku menerimanya, akulah yang akan dimarahi. Aku tidak sadar kau begitu licik. Tunggu, aku belum pernah melihatmu sebelumnya, kepala desa. Ada apa ini? Kalau hiasan rambut ini kualitasnya seperti ini, aku pasti tidak akan menerimanya. Ini akan merusak reputasi koperasi pasokan dan pemasaran kita. Tinggalkan saja di sini untuk saat ini, dan kalian bisa memeriksanya lagi. Aku tidak akan melaporkan ini kepada para pemimpin. Kalian bisa pikirkan sendiri. Lu Debang berkeringat deras karena cemas. Ia kini dipenuhi penyesalan, bertanya-tanya apakah ia terlalu santai, sehingga membiarkan beberapa orang memanfaatkannya. Kawan, kenapa tidak kau lihat lagi? Kalau kita tidak menerima hiasan rambut ini, bukankah semua perempuan di desa kita sudah bekerja sia-sia? Bagaimana kalau begini, aku akan segera mencari seseorang untuk memilih yang bagus, tidak akan memakan waktu lama. Aku juga akan meminta orang yang bertanggung jawab atas kualitas untuk datang dan memeriksanya. Kalau ada yang menurutmu tidak bisa diterima, kita bisa bicarakan, oke. Perwakilan koperasi pasokan dan pemasaran menggelengkan kepala dan berkata, tidak, saya ada urusan lain. Saya tidak bisa menunggu Anda begitu lama. Hanya dalam beberapa hari, begitu banyak hal telah terjadi di bengkel Anda. Saya baru saja mendengar bahwa Anda kehabisan bahan. Saya sarankan Anda segera memikirkan solusinya. Jika saya tidak mengembalikan barang-barang itu, komune kota juga tidak akan mendapatkan bunga utama. Jika barang-barang itu tidak siap besok, reputasi komune Xiangyang Anda akan tercoreng. Pria itu pergi dengan mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan Zhou Jiao bahkan tidak sempat menghentikannya. Jiao, apa maksud orang itu? Dia tidak mau menerima ribuan jepit rambut yang kita buat. Bukankah itu berarti kita melakukan semua ini dengan percuma? Aku sudah membuat begitu banyak, aku harus dibayar. Tepat sekali, semua sulaman itu membuat mataku sedikit benjol, dan sakit sekali kalau aku berkedip.
Semua kerja keras membuat aksesori rambut itu dan mereka tidak mau menerimanya lagi. Bukankah semua usahaku sia-sia? Kau tidak bilang begitu sebelumnya, Jiao Jiao. Kita sudah sepakat biayanya 5 sen per orang, 5 sen. Sekarang lihat apa yang terjadi. Apa yang akan kita lakukan, kepala desa? Apakah bengkel kita akan tutup? Wajah Lu Debang memerah karena marah. Ia melirik semua orang dan akhirnya menatap Zhou Jiao Jiao dengan tatapan muram. Zhou Jiao Jiao, kau pikir kau hebat. Sekarang kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Kau yang memimpin bengkel ini. Lihat apa yang terjadi pada bengkel ini 2 hari terakhir. Koperasi pemasok dan pemasaran tidak menginginkan hiasan rambut kita lagi, dan pabrik tekstil tidak mengirimkan kain lagi. Beginikah caramu mengelola semuanya? Sudah kubilang sejak lama, kalau kau tidak punya keterampilan, jangan ambil pekerjaan itu. Dan kalian para wanita tua, Shen Meng tidak mendapatkan sepeser pun dari kalian. Dia bekerja keras mendirikan bengkel ini agar semua orang bisa mendapatkan lebih banyak uang. Sekarang lihat apa yang terjadi. Aku tidak peduli lagi. Kalian semua begitu ambisius. Lakukan apapun yang kalian mau. Lebih baik kita bubar saja. Jangan ada yang memikirkan uang lagi. Semua orang harus kembali bekerja di ladang dan mendapatkan poin kerja dengan jujur. Jangan mengeluh jika ada yang mati kelaparan. Kata-kata Lu Debang langsung membuat Zhou Jiao Jiao dan yang lainnya memucat. Jika mereka tidak peduli pada orang lain, mereka akan kehilangan arah untuk menghasilkan uang di masa depan. Menghadapi tatapan mengancam dari kerumunan, Zhou Jiao Jiao sedikit gemetar, terhuyung mundur beberapa langkah, dan sesaat bahkan mempertimbangkan untuk melarikan diri. Bab 224. Keluhan penduduk desa semakin keras. Mereka benar-benar ketakutan sekarang. Mereka mengira karena hiasan rambut berkualitas baik, koperasi pemasok dan pemasaran akan tetap melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah menyangka koperasi akan menolaknya begitu saja. Dan pabrik tekstil, bukankah Jiao Jiao seharusnya sangat akrab dengan mereka? Kenapa mereka bahkan tidak memberinya potongan kain lagi? Tanpa bahan, bagaimana mereka bisa membuat aksesori rambut? Jika mereka tidak bisa membuat aksesori rambut, mereka juga tidak akan mendapatkan upah tenaga kerja. Dulu mereka bisa mendapatkan beberapa sen sehari dengan membuat aksesori rambut, tetapi sekarang mereka merasa banyak uang terbuang sia-sia karena waktu yang terbuang. Jiao Jiao, ada apa ini? Kamu harus memberiku saran. Sore ini terbuang sia-sia, bayangkan berapa banyak uang yang akan kau hilangkan. Kau harus segera menyelesaikan masalah ini, Jiao Jiao. Kami semua menyinggungmu karenamu. Ada apa ini? Bukankah mereka bilang jiaksuanmu dipromosikan oleh Direktur Komune? Bukankah mereka bilang kau kenal keluarga Direktur Pabrik Tekstil? Bukankah mereka bilang koperasi pemasok dan pemasaran hanya perlu memastikan barangnya bagus? Ada apa ini? Bukan hanya kader desa yang meninggalkan jabatan mereka, tetapi para petinggi juga tidak mau bertanggung jawab. Zhou Jiao Jiao tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Ia dan Lu Jiaxuan telah sepakat bahwa selama ia bisa mendapatkan pekerjaan mengelola bengkel, mereka akan menunggu hingga bengkel tersebut tumbuh lebih besar dan kuat, yang akan sangat membantu karirnya di masa depan. Tapi sekarang, semua pejabat desa telah meninggalkannya. Perilaku macam apa ini? Jelas tidak bertanggung jawab. Apa bedanya dia atau Shen Meng yang bertanggung jawab atas bengkel? Jangan takut, aku akan segera mencari Komune dan Jiaxuan, dan aku juga akan mencari Direktur Li di pabrik tekstil. Dia yang bertanggung jawab atas kain di bengkel kita. Dia pasti tidak tahu tentang ini, itulah sebabnya orang-orang di bawah begitu berani. Jangan khawatir, aku akan segera pergi. Hei, Jiao Jiao, tunggu sebentar, kami akan ikut denganmu. Kamu mau kemana dengan perut buncitmu itu? Aku juga pergi. Jiao Jiao sudah bekerja keras untuk kita harus pergi bersama. Kepala desa dan orang-orang seperti dia benar-benar hebat. Ini jelas-jelas pilih kasih. Lihat, sekarang Shen Meng sudah tidak bertanggung jawab di bengkel, mereka tidak peduli lagi. Mereka tidak punya rasa tanggung jawab dan kewajiban sama sekali. Begitu aku sampai di kota kabupaten, aku akan melaporkan mereka dan memastikan para petinggi meminta pertanggungjawaban mereka. Tidak semua orang di bengkel pergi bersama Zhou Jiao Jiao. Beberapa orang menyimpan barang-barang mereka dan pergi tanpa sepatah kata pun. Keluarga mereka semua bekerja, jadi mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk pulang dan tidur, atau diam-diam membelikan anak-anak mereka sesuatu yang enak untuk dimakan dengan uang yang mereka hasilkan selama ini. Hari ini mereka semua melihat dengan jelas bahwa beberapa orang yang pergi bersama Zhou Jiao Jiao adalah orang-orang yang paling ribut tentang Shen Meng hari itu. Tidak ada yang memeriksa saat mereka bekerja, dan bunga-bunga di rambut mereka kusut, jahitannya miring, dan beberapa dari mereka menyembunyikan potongan-potongan kain di saku mereka. Berkat kejelian rekan-rekan di koperasi pasokan dan pemasaran, mereka langsung tahu bahwa barang-barang hari ini kualitasnya buruk. Jika disita, reputasi Komune Siang yang mereka pasti akan hancur. Ngapain kamu berdiri di situ? Menantu perempuan tertua dan menantu perempuan termuda keluarga Lu lagi berantem. Kita yang bakal rugi. Tidak bisa begitu. Semua orang sudah melihat bagaimana Shen Meng bekerja. Dia adil dan jujur. Kudengar dia bahkan mendapatkan pesanan besar dari ibu kota provinsi beberapa hari yang lalu. Direktur Guo mendengar ini dari putra direktur pabrik tekstil saat sedang rapat.
Shen Meng tidak mengambil sepeser pun. Suaminya seorang militer, jadi wajar saja dia memiliki standar moral yang tinggi. Lagi pula, Lu Zhenping ada di rumah. Jika Shen Meng benar-benar menginginkan imbalan, apakah dia akan setuju? Benar sekali. Shen Meng tidak menyinggung siapapun. Direktur Guo berkata bahwa ketika Shen Meng menggunakan koneksinya untuk mendirikan lokakarya ini, itu karena dia melihat betapa sulitnya hidup Daya Niang dan Lian Hua, jadi dia memintanya untuk mencari para perempuan dan gadis di desa yang menderita, agar semua orang bisa membela diri. Benar sekali. Lihat semua orang di ruangan ini. Siapa yang bersenang-senang di rumah keluarga suaminya? Gadis mana yang dihargai oleh orang tuanya? Beberapa hari terakhir di lokakarya ini, akhirnya aku menyadari ada yang terlewat. Ini semua salah Zhou Jiaojiao. Jika Shen Meng tidak berani melakukannya lagi, dan para pejabat desa benar-benar menyerah, masa-masa indah kita akan berakhir. Cemburu, itu semua hanya kecemburuan. Minggu ini, Jiao Jiao cemburu pada rumah besar Shen Meng, dan bahkan mencoba membujuk nenek sihir itu untuk mengambilnya. Sekarang lihat apa yang terjadi, dia bahkan membawa pergi manajer bengkel. Saudari-saudari, kita tidak bisa membiarkannya terus seperti ini, kalau tidak, kita tidak akan hidup bahagia di masa depan. Penduduk desa gempar, sementara kubu Shen Meng tetap damai. Lu Wenhua, direktur pabrik makanan non-pokok, secara pribadi menyambut Shen Meng dan memuji kue-kue serta potongan pedas yang dibawanya. Ia terus menekan harga gandum, tetapi tidak pernah menyinggung gagasan mendirikan bengkel di komune Xiangyang. Kami tidak menjalankan bisnis satu kali ini. Selama biji-bijian di sana bagus, harganya bisa dinegosiasikan. Tapi sungguh tidak bisa diterima jika harga per kilogram lebih tinggi dari harga pasar gelap. Pabrik kami tidak mampu membelinya, dan bahkan lebih sulit bagi yang lain. Orang-orang tidak punya uang atau kupon jatah. Dalam 2 bulan, cuaca akan semakin hangat. Jika kami tidak menjual semua biji-bijian ini, mungkin akan tertahan di tangan kami, dan itu akan sia-sia. Manajer pabrik, saya sudah mengatakan hal-hal ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mengalah, jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, saya sudah punya pekerjaan dan anak-anak sekarang, hidup saya sangat stabil. Kalau saja saya tidak melihat Sister Kong dalam situasi sesulit ini, saya tidak akan terlibat dalam masalah ini sama sekali. Tidak ada gunanya, kan? Lu Wenhua sedikit mengernyit sejenak, lalu melanjutkan, ku dengar bengkel aksesori rambut di komune Xiangyang berjalan sangat baik. Direktur Kong bilang itu semua berkatmu. Kau pasti harus membujuk banyak orang, terutama mereka yang berkepribadian sulit. Pasti butuh banyak usaha untuk membujuk, kan? Shen Meng tersenyum dan berkata, tidak, Direktur Hu orang yang sangat baik. Begitu mendengar bahwa ini untuk kepentingan warga komune kita, beliau langsung mengambil keputusan tanpa ragu. Lu Wenhua. Kalau saja aku tidak mengenalnya, mungkin aku akan percaya omong kosongmu. Bagus. Tidak masalah kalau pabrik pengolahan makanan kita mendirikan bengkel di komune Xiangyang. Tapi kita juga perlu lihat bagaimana nanti. Bagaimana kalau potongan pedas ini? Kalau kamu bisa membuat potongan pedas yang laku, aku bisa mempertimbangkannya. Hei, tunggu saja, pasti akan bagus. Oh, ngomong-ngomong, kebetulan aku kenal seorang pekerja di pabrik pengolahan makanan kita, namanya Cheng Ying. Dia bisa mengawasi ini sepulang kerja, bagaimana menurutmu? Lu Wenhua mengangguk, mengatakan bahwa tidak penting menyuruh seseorang mengawasi masalah ini. Yang terpenting adalah mendapatkan gandum, terutama gandum murah. Baiklah, Direktur Lu, mari kita buat dokumennya dulu. Anda perlu membubuhkan stempel Anda, yang menunjukkan bahwa Anda berniat membuka lini produksi makanan di komune Xiangyang kita. Dengan begitu, saya bisa melapor kepada Direktur komune kita. Lu Wenhua, wanita desa sangat licik. Mereka tidak mungkin bisa membodohi siapapun. Bab 225. Lu Wenhua menganggapnya sebagai lelucon dan benar-benar membubuhkan stempel. Ia juga menuliskan sebuah kalimat di dokumen tersebut, yang intinya adalah jika produk-produk buatan komune Xiangyang populer, mereka akan mempertimbangkan untuk membuka bengkel dan memberikan izin yang diperlukan untuk berafiliasi. Jika tidak ada ruang untuk diskusi. Bagaimanapun, seburuk apapun makanan dari pabrik pengolahan makanan, pabrik itu tetaplah perusahaan milik negara yang sah. Jika ada masalah dengan makanan yang diproduksi di bengkel, orang yang paling mungkin dirugikan adalah Tuan Lu. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Shen Meng tentu saja tidak berbasa-basi soal harga biji-bijian, dan langsung menurunkan harga setiap jenis setidaknya 40% dari harga aslinya. Dengan penurunan sebesar itu, Lu Wenhua sangat puas. Tentu saja, kolaborasi ini tidak membutuhkan banyak biji-bijian. Kedua belah pihak masih menguji pasar, jadi mustahil menghabiskan uang untuk membeli biji-bijian sebanyak itu sekaligus, kalau tidak, seseorang di pabrik akan menyadarinya. Shen Meng telah memilih lokasi transaksi, sebuah rumah kosong yang dulunya milik seorang tuan tanah tetapi sekarang dimiliki oleh pemerintah. Namun, semua orang menganggap tempat itu sial, dan tidak ada yang mau pergi ke sana. Transaksi pertama terjadi 2 hari kemudian. Setelah transaksi selesai, ia kembali ke perusahaan Bas. Hu Biao sangat antusias saat melihatnya kembali, dan Shen Meng samar-samar dapat melihat ekspresi bergosip di wajahnya. Xiao Meng, akhirnya kau kembali. Kamerat Hu sudah lama menunggumu. Kau makan di mana selama ini? Wei Jia berdiri di samping Hu Biao,
memegang cangkir teh, dan berbicara kepada Sen Meng. Oh, maafkan aku, maafkan aku. Kalau Kamerathu datang lagi nanti, aku pasti akan menyalakan petasan untuk menyambutnya. Saudari Wei, bolehkah? Kak Meng, aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Jangan bilang begitu. Kalau Qian tahu, dia pasti marah besar padaku. Kawan, aku akan menunggu kakakku di sini. Jangan ganggu aku. Lakukan saja apapun yang perlu kau lakukan. Hu Biao sama sekali tidak menahan diri. Ia baru saja tiba di perusahaan bas ketika wanita ini mulai mengobrol dengannya seolah-olah mereka adalah teman lama. Ia mengabaikannya beberapa kali, tetapi wanita itu tidak mau pergi. Terlebih lagi, wanita itu sekarang sedang menguliahi adiknya seperti orang tua. Bagaimana mungkin ia bisa menoleransi hal ini? Wei Jia tersenyum malu pada Hu Biao, lalu menatap Sen Meng. Bagaimana mungkin dia seperti itu? Dia hanya lancang, tapi dia memang orang yang mengajari Sen Meng saat pertama kali datang. Rasanya adil kalau disebut setengah mentor. Sekarang dia bahkan tidak mau membuat koneksi kecil. Aku bahkan membeli 5 aksesori rambut darinya, dan aku masih belum melihat hasil akhirnya. Bukan apa-apa, aku cuma bercanda sama Suster Wei. Dia orang yang paling pemaaf, dia nggak akan marah sama aku, kan, Suster Wei. Melihat dia mengatakan sesuatu yang baik lagi padanya, ekspresi tidak senang Wei Jia langsung menghilang. Tentu saja, aku cerdas dan akrab dengan Xiao Meng. Biasanya kami mengobrol seperti itu. Baiklah, Kamerat Hu, kau dan Xiao Meng mengobrol dengan baik. Aku akan mengambilkan 2 gelas air untukmu. Mereka yang menunggu Wei Jia mempermalukan diri sendiri di kantor tidak melihatnya. Sebaliknya, mereka menyaksikan ketiga orang itu tertawa di akhir percakapan. Untuk sesaat, mereka menyesal tidak pergi ke sana. Bisa menghubungi Hu Biao sama saja dengan menghubungi pabrik tekstil dan komite daerah. Sekalipun dia tidak bisa berbuat apa-apa, mereka tetap bisa mendapatkan pengaruh dengan membicarakannya. Kenapa kamu datang? Kamu tidak membawakanku makan siang hari ini. Tidak, Qian yang paling mendengarkanmu. Begitu kamu bilang tidak boleh mengirimnya, dia langsung menyuruh Bibi Chang untuk mengurangi memasak. Aku datang menemuimu kali ini karena urusan terjemahan terakhir. Ayahku merasa kamu benar dan sudah setuju untuk membiarkanmu ikut dengan kami. Seperti katamu, mereka akan menyiapkan penerjemah. Kamu bisa ceritakan tentang lokakarya itu kapanpun kamu membutuhkanku. Oh, ngomong-ngomong, kami mungkin akan berangkat 2 hari lagi. Sen Meng mengerutkan kening mendengar ini. Waktu terjadinya konflik dengan pabrik pengolahan makanan ini membuatnya harus mencari solusi. Baiklah, saya mengerti. Saya akan membuat beberapa persiapan di sini. Kita akan berangkat bersama lusa. Saya akan meminta izin kepada Direktur Fu sebentar lagi. Baiklah. Setelah Hu Biao selesai berbicara, tanpa sadar ia mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja. Keinginannya untuk berbagi meluap-luap, tetapi Sen Meng tidak bertanya apapun. Hei, Meng Jie, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, tapi jangan beritahu siapapun. Sen Meng. Kalimat pembuka ini kurang lebih dimaksudkan agar dia dapat menceritakannya kepada orang lain. Jika tidak, dia tidak akan bersusah payah mengatakannya. Ngomong-ngomong soal ini, aku harus minta maaf padamu. Aku baru tahu hari ini. Entah bagaimana, ibuku menghubungi seseorang di kantor rekrutmen kami dan berhasil membawa adik iparmu, Zhou Jiao, ke pabrik. Meskipun dia penyelamat Jiao, kami memberinya banyak hal yang seharusnya kami berikan. Kami bahkan memberinya surat keterangan kerja, tapi dia kehilangannya dan kembali ke pabrik. Seandainya dia berbicara baik-baik dengan Qian, kami bisa memberinya pengganti. Tapi dia pergi menemui ibuku, yang sangat menyakiti Qian. Lagi pula, itu menunda tanggal mulai kerjanya. Tidak akan ada yang setuju. Pabrik punya aturannya sendiri. Ya, dan satu hal lagi, dia pergi ke Qian hari ini untuk meminta beberapa potong kain dari pabrik. Saat itulah Qian dan aku tahu kau berhenti mengelola bengkel beberapa hari yang lalu. Ini mengerikan. Qian langsung mengusirnya, dan kami tidak bisa menghentikannya. Tapi jangan khawatir, mereka tidak menggunakan kekerasan. Mereka melakukannya hanya karena hubungan kita di masa lalu. Kurasa dia sudah membawa beberapa orang ke komunemu sekarang. Jadi begitu. Melihat ekspresi Sen Meng yang tetap tidak berubah, Hu Biao tahu bahwa masalah ini pasti telah menyakitinya. Ia tiba-tiba merasa sangat bersalah. Berat badan istri dan anak-anaknya bertambah, semua berkat Sen Meng. Selama ini, ia tidak pernah meminta apapun kepada mereka. Sebaliknya, Sen Meng lah yang harus mengkhawatirkan seluruh keluarga mereka. Saudari Meng, silakan ajukan permintaan apapun. Ini adalah kesalahan keluarga Hu kami. Saya sudah memberitahu pihak pabrik agar mereka tidak lagi menghiraukan perkataan ibu saya. Oh, Xiao Bin dan Xiao bekerja di pabrik, kan? Mereka bekerja dengan sangat baik, tetapi saya rasa pekerja garis depan tidak cocok untuk mereka. Saya sedang mempertimbangkan untuk memindahkan mereka ke posisi lain agar mereka bisa lebih mudah bekerja. Mata Sen Meng berbinar ketika mendengar kata-katanya. Pabrik tekstil itu pabrik satu orang satu posisi, dan kita tidak bisa begitu saja memindahkan orang seperti itu. Dia hanya mengatakan itu untuk menenangkannya. Tetapi karena keadaan sudah sampai pada titik ini, dia harus membuat pernyataan. Itu tidak akan berhasil.
Bekerja di pabrik tekstil saja sudah merupakan prestasi tersendiri bagi mereka. Bagaimana mungkin mereka dipindahkan ke posisi lain? Bukankah itu akan menempatkanmu pada posisi yang sulit? Aku memang tidak punya permintaan apapun, tapi aku punya satu permintaan, aku khawatir itu akan merepotkanmu. Saudari Meng, katakan saja padaku. Selama itu masih dalam kemampuanku, aku pasti akan membantumu. Shen Meng berkata dengan nada agak meminta maaf, kamu dan Qian sama-sama berpendidikan, tapi adikku tidak bersekolah dengan baik. Kalau boleh, bisakah kamu membantunya belajar literasi dasar? Oh, dan kalau memungkinkan, aku juga ingin mengajari mereka mengemudi. Permintaan ini mungkin agak berlebihan, tapi kalau tidak merepotkan, ya. Tidak, tidak, Saudari Meng, jangan khawatir, aku pasti akan membantu. Guru Xiaobin memuji karyanya, dan aku pasti akan mengajarinya seperti adikku sendiri. Soal menyetir, tidak sulit. Aku bisa meminta para pengemudi pabrik mengajarinya sepulang kerja. Biar si Hao juga yang melakukannya. Anak itu cerdas. Aku bisa mengajari 1 atau 2 orang sekaligus. Itu bagus. Shen Meng sangat gembira. Pantas saja karir Jiao Jiao berkembang begitu mulus minggu lalu di novel aslinya. Ternyata dia bertemu banyak orang hebat. Bab 226. Setelah diusir dari kompleks keluarga pemerintah, Zhou Jiao Jiao benar-benar tercengang. Ia tak pernah menyangka Li Qianqian begitu tidak tahu berterima kasih. Ia telah berbaik hati menyelamatkan nyawa Zhou dan anaknya, dan yang ia dapatkan hanyalah secarik kain dari pabrik tekstil, namun Li Qianqian menolaknya. Dia berbicara sangat kasar di depan penduduk desa, membuatku merasa sangat malu. Jiao Jiao, apa yang harus kita lakukan? Apa kita akan kembali seperti ini saja? Kita sepakat, asal kau mengambil alih pekerjaan Shen Meng, komisi kita akan naik. Tapi baru 2 hari, dan bukan hanya kita belum dibayar sepeser pun untuk pekerjaan kita sebelumnya, tapi sekarang kita bahkan belum dapat materi apapun. Lupakan soal dapat uang tambahan, kita bahkan tidak tahu apakah kita akan dapat pekerjaan lagi di masa depan, Jiao Jiao. Kita tidak bisa mengabaikan ini begitu saja. Benar. Kamu punya pekerjaan sendiri, dan suamimu bekerja di komune, jadi keluargamu bisa hidup sejahtera. Kasihan sekali kami. Kami masih harus bekerja di ladang untuk mencari nafkah. Kalau kita benar-benar tidak bisa bekerja lagi, Jiao Jiao, kamu harus mengganti kerugian kita. Jumlahnya beberapa yuan. Kita tidak bisa bekerja tanpa imbalan. Kita mendapatkan uang dengan kerja keras, sungguh. Tidak seperti kamu. Bisik-bisik itu tersebar di sekitar Zhou Jiao Jiao. Sebelum mereka datang ke kota kabupaten, orang-orang mungkin masih sedikit keras kepala, tetapi sekarang tidak. Zhou Jiao Jiao terus mengatakan bahwa dia mengenal keluarga direktur pabrik tekstil, tetapi sekarang, jangankan direkturnya, bahkan orang yang bertanggung jawab atas masalah ini pun hanya mengenali Shen Meng. Semua orang panik. Tentu saja, beberapa orang tidak lagi mempercayai Zhou Jiao Jiao, sementara yang lain masih mendukungnya. Beberapa teman dekatnya melambaikan tangan dan menyingkirkan orang-orang yang berpegangan erat pada Zhou Jiao Jiao. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kapan Jiao Jiao pernah berkata seperti itu? Kau ingin Jiao Jiao membalasmu. Kau hanya bermimpi. Lagi pula, Jiao Jiao tidak pernah setuju menjadi manajer bengkel sejak awal. Kaulah yang tidak menyukai Shen Meng dan mengeluh tentang upah yang rendah. Jiao Jiao dipaksa mengambil peran ini. Bagaimana kau bisa menyalahkannya? Tepat sekali. Dia hamil, dan dia datang jauh-jauh ke kota kabupaten dengan perut buncit. Untuk siapa dia melakukan ini? Bukankah ini untuk semua orang? Para pejabat desa menindas orang-orang dan memandang rendah Jiao Jiao. Mereka semua bersekongkol dengan Shen Meng. Percayalah, jika kita kembali dan memohon belas kasihan, mereka pasti akan mencopot Jiao Jiao dari jabatannya dan membiarkan Shen Meng mengambil alih lagi. Mereka akan berpikir semua orang tahu, kan? Ini semua gara-gara Lu Zhenping. Ayo kita ke komune. Aparat desa tidak peduli, jadi ayo kita ke komune dan cari direkturnya. Biar dia yang menilai. Jiao Jiao kerja keras untuk siapa? Dan sekarang kau mengejeknya seperti ini. Apa dia pikir dia tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan? Beberapa wanita tua membantunya berdiri. Mata Zhou Jiao Jiao memerah karena haru. Ia menyeka air matanya dan berhenti menangis. Baiklah, ayo kita ke komune sekarang. Lokakarya ini berkaitan dengan reputasi dan perkembangan desa Lujia dan komune Xiangyang kita. Saya rasa direktur tidak bisa diam saja. Saya mengerti bahwa kepala desa, sekretaris partai, dan direktur Guo sedang memikirkan adik ipar saya. Lagi pula, lokakarya ini diselenggarakan oleh adik ipar saya. Tapi bagaimana mungkin mereka mengabaikan semua penduduk desa Lujia hanya karena perasaan pribadi mereka? Jiao Jiao benar. Ayo kita ke sana dan minta direktur untuk mengambil keputusan untuk kita. Kalau kamu mau pergi, pergilah bersama. Kalau kamu tidak mau pergi, tidak ada yang akan menghentikanmu. Tapi ketika bengkel kembali normal, ingatlah bahwa semua ini berkat Jiao Jiao. Kamu harus berhati-hati saat berbicara dengan Jiao Jiao nanti. Lagi pula, Jiaxuan sekarang bekerja di komune. Kalau dia tahu Jiao Jiao dirugikan, dia pasti akan marah. Mendengar ini, semua orang tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik. Lu Jiaxuan kini bekerja di komune, bukan lagi sekadar mengawasi gudang desa.
Ia memegang kekuasaan, dan siapapun yang melanggar batasnya, mereka pasti akan diganggu. Kak Hua, jangan bilang begitu. Kita semua dari desa yang sama. Selama semua orang baik-baik saja, aku tidak perlu merasa sedikit pun bersalah. Zhou Jiaojiao mengatakan ini, tetapi matanya menunjukkan sedikit kesombongan. Ia melirik kedua kakak iparnya dan berkata, lihat saja mereka di dinding. Ya, Jiao selalu bijaksana dan pasti tidak akan menyimpan dendam terhadap kita. Ayo. Jika semuanya bisa diselesaikan dengan lancar, kita akan mendengarkan Jiao dalam segala hal mulai sekarang. Benar sekali, kami hanya perempuan tua dari desa. Jiao, kau pekerja kota, kau tidak mungkin menyimpan dendam terhadap kami. Kakak ipar Gang salah bicara, dia pantas dipukul. Satu orang meminta maaf, dan beberapa orang lainnya menghampiri Zhou Jiao untuk mengucapkan kata-kata manis. Semua orang tersenyum memuja, tetapi hati mereka terluka. Siapa yang mau tersenyum pada orang lain? Mereka semua sedang kesulitan keuangan dan tidak punya pilihan selain melakukan ini. Mengingat kembali masa-masa Shen Meng dulu, ia bersikap sok. Setelah membandingkan kedua sisi, setiap orang membuat keputusannya sendiri. Rombongan tiba di komune dan diantar ke kantor Direktur Komite Revolusi. Saat masuk, mereka kebetulan melihat Feng Xi sedang menggedor-gedor meja di Shen Meng dan para kader desa Lujia. Mata Zhou Jiao berbinar-binar, dan ia sangat gembira. Ia berpikir bahwa sutradara pasti telah mengetahui bahwa para pemimpin desa berhubungan baik dengan Shen Meng dan mempersulitnya karena hubungan mereka. Tepat ketika Feng Xi hendak berbicara, sekelompok orang tiba-tiba menyerbu masuk ke kantor. Ia mengerutkan kening dan menatap ke arah kelompok itu. Shen Meng dan yang lainnya, yang mendengarkan keributan itu, juga menoleh. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di kantor? Kamu tidak diundang. Keluar dari sini sekarang juga. Sikap Feng Xi sangat buruk. Dia benci kalau ada yang masuk ke kantornya dan bahkan tidak mau membiarkan seseorang menyelinap masuk untuk makan enak. Namun, Zhou Jiao tidak peduli. Semakin buruk sikap Feng Xi, semakin ia merasa datang di waktu yang tepat. Lagi pula, semua pihak yang terlibat ada di sana, dan mereka bisa menyelesaikan semuanya sekaligus, sehingga ia tidak perlu repot-repot berlarian saat sedang hamil tua. Direktur Feng, saya Zhou Jiao, istri Lu Jiaxuan, kader komune, dan juga manajer bengkel bunga di desa Lujia saat ini. Awalnya saya ingin membicarakan sesuatu dengan Anda, tetapi melihat situasi saat ini, saya rasa Anda sudah tahu. Sambil memperhatikan wanita di depannya dengan tenang dan berbicara pada dirinya sendiri, Feng Xi menatapnya cukup lama sebelum perlahan-lahan menoleh untuk melihat Direktur Guo. Direktur Guo, apakah ini kamera Zhou Jiao yang Anda sebutkan? Direktur Guo tersenyum tak berdaya dan mengangguk ke arah Feng Xi. Feng Xi setahun lebih muda dari Lu Zhenping. Ia menjadi Direktur Komite Revolusi sebuah komune di usia muda, jadi kecerdasannya tak perlu diragukan lagi. Dengan menggabungkan apa yang dikatakan pimpinan desa keluarga Lu sebelumnya, serta apa yang dikatakan Zhou Jiao, ia pasti sudah tahu apa yang sedang terjadi. Dia menatap Zhou Jiao dan yang lainnya sambil tersenyum, lalu berdiri. Jadi, ini kamera Zhou yang terkenal. Aku sudah lama mengagumimu, dan aku sangat senang akhirnya bertemu denganmu hari ini. Oh, ngomong-ngomong, kau baru saja menyebutkan situasinya. Tidak, sebenarnya, aku tidak tahu banyak tentangnya. Bisakah kau menceritakan lebih banyak tentangnya agar aku bisa lebih memahami? Dan rekan-rekan di belakangmu, Xiao Zhang, datanglah dengan kertas dan pena. Dengarkan kamera Zhou dan orang-orang yang datang bersamanya, dan tuliskan setiap kata yang mereka katakan. Aku terlalu sibuk, dan aku khawatir aku akan lupa apa yang kukatakan. Pena yang buruk lebih buruk daripada ingatan yang baik, jadi jangan pedulikan. Zhou Jiao dan yang lainnya sama sekali tidak terkejut, dan bahkan berpikir bahwa Feng Xi sangat teliti dalam pekerjaannya. Ketika mereka melihat para pejabat desa dan Shen Meng, mereka memasang ekspresi puas di wajah mereka. Shen Meng. Setiap tahun ada orang idiot, tetapi tahun ini tampaknya lebih banyak dari biasanya. Bab 227. Feng Xi memberi isyarat kepada Zhou Jiao, mengisyaratkan agar ia duduk di bangku di depan mejanya. Sekalipun ia ingin mendisiplinkannya, ia tak mungkin memaksa wanita hamil berdiri terlalu lama. Zhou Jiao mengerutkan bibir, ragu kapan harus mulai bicara. Lagi pula, dialah yang mengeluh kepada orang lain bahwa upah di bengkel terlalu rendah, dan bahwa adik iparnya tidak memperjuangkannya dengan benar. Itulah sebabnya para perempuan yang bekerja di bengkel terprovokasi untuk membuat masalah dan menggantikan adik iparnya. Meskipun dialah yang mengerjakannya, reputasinya buruk ketika dia bersuara. Kamerat Zhou, dengar, kau tidak akan bicara sekarang setelah kuperintahkan. Kalau kau belum memikirkannya matang-matang, sebaiknya kau kembali dulu. Ini bukan pasar sayur. Aku sibuk sekali setiap hari, dan aku punya urusan lain sekarang. Aku benar-benar tidak punya waktu luang. Direktur, kalau Jiao tidak mau bicara, aku yang akan bicara. Jiao tidak bersalah. Feng Xi. Saya hanya kepala desa, apa yang Anda keluhkan? Kalau mau putusan yang adil, cari saja pejabat yang adil dan jujur. Saudari Hua adalah pendukung setia Zhou Jiao dan tak tega melihat Zhou Jiao menderita, sekecil apapun.
Ia ingin segera menghampiri dan berbicara ketika Zhou Jiaojiao mengerucutkan bibirnya, tetapi ia sedang berhadapan dengan Direktur Komune, seseorang yang tak pernah berani ia ajak bicara dalam mimpinya. Kini, karena ia berdiri berhadapan langsung dengannya, ia tak kuasa menahan rasa gugup. Mungkin karena dia baru saja datang dari kompleks pemerintahan, dia tampak memperoleh sedikit lebih banyak kepercayaan diri, jadi dia bergegas keluar. Sebuah bengkel pembuatan rambut dibangun di desa. Para perempuan dengan keterampilan menjahit yang baik dan gadis-gadis muda dapat bekerja di sana dan mendapatkan upah setiap hari. Semua orang sangat berterima kasih. Namun, upahnya terlalu rendah. Bengkel pembuatan rambut sederhana saja sudah cukup, tetapi untuk yang rumit butuh waktu setengah hari. Jiao Jiao merasa kasihan kepada semua orang dan ingin mendapatkan upah yang lebih tinggi untuk semua orang. Ia juga mengenal orang-orang di pabrik tekstil, tidak seperti Shen Meng, yang hanya bekerja untuk keuntungannya sendiri. Kakak iparnya yang baru bertunangan dan kakak ipar suaminya telah bergabung dengan bengkel. Terutama kakak ipar suaminya, Xie Jinghao, yang tidak hanya menjadi ketua kelompok tetapi juga menerima upah tertinggi. Bukankah itu pilih kasih? Jiao Jiao memikirkan semua orang, jadi semua orang mendiskusikannya dan memilihnya. Namun, para pemimpin desa Lujia, yang dulu berdedikasi untuk rakyat, mengabaikan tanggung jawab mereka begitu Jiao Jiao mengambil alih. Sekarang bengkel tersebut kehabisan bahan, dan koperasi pasokan dan pemasaran tidak mau menerima barang. Mereka benar-benar tidak bertanggung jawab. Perkataan Suster Hua membuat Lu Debang, Zhang Hongfa, dan Guo Xiuqin begitu marah hingga wajah mereka memerah. Jika Shen Meng tidak menggelengkan kepala, mereka pasti sudah bergegas menghajarnya habis-habisan. Feng Xi mengangguk dan mendekatkan diri ke buku catatan Xiao Zhang. Dia seorang profesional. Dia bahkan menggunakan tanda kurung untuk menandai jedanya. Lumayan. Oh, ya, ada yang lain. Orang-orang yang telah mengamati situasi dengan saksama, melihat Feng Xi kembali bertanya, segera mulai bersuara. Siapa yang tidak bisa melihat situasi dengan jelas? Ini jelas direktur yang sedang mengumpulkan suara rakyat. Setelah semua orang berbicara, mereka dapat memperkirakan bahwa Shen Meng dan para pejabat desa pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Shen Meng memperhatikan dari belakang Feng Xi, satu persatu dengan putus asa melompat ke dalam lubang api Feng Xi, dan tak kuasa menahan napas. Ia melirik Direktur Guo, yang kebetulan merasakan tatapannya. Ketika bengkel hiasan rambut pertama kali didirikan, mereka membahas masalah kepegawaian. Direktur Guo adalah direktur perempuan dan tahu bahwa para perempuan di desa itu tidak berada dalam kondisi yang baik. Ia ingin membantu mereka sepenuh hati. Namun, kita tidak akan pernah tahu sifat asli seseorang jika kita tidak bekerja bersama mereka. Shen Meng sudah berulang kali memperingatkannya saat itu, tetapi jelas-jelas ia terlalu berhati lembut. Melihat sekelompok perempuan tua yang mengeluh ini, Direktur Guo merasa seperti dibutakan. Setelah semua orang selesai berbicara, senyum Feng Xi tiba-tiba menghilang. Ia mengambil catatan Xiao Zhang, berbalik, dan kembali duduk di kursi kantornya. Tepat ketika Zhou Jiaojiao dan yang lainnya merasa puas, ia tiba-tiba menggebrak meja dengan tangannya. Xiao Zhang, panggil Lu Jiaxuan ke sini. Biar dia lihat istrinya seperti apa. Dia tipikal tukang bikin onar, hamil, dan masih saja bikin onar. Dia merusak bisnis yang sebenarnya sudah berjalan lancar di komune Xiangyang. Dia benar-benar keterlaluan. Dan apa yang sedang dilakukan para wanita tua ini? Mereka mengeluh tentang upah rendah untuk berjualan jepit rambut. Apa, kamu mau mengantongi semua uang hasil berjualan jepit rambut? Hehehe, ya sudahlah, kalau menurutmu upahnya terlalu rendah, kamu tidak perlu bekerja di bengkel lagi. Pergilah kemanapun upahnya lebih tinggi, oke. Terkejut oleh teriakan Feng Xi, Zhou Jiaojiao segera berdiri. Karena ia berdiri terlalu tiba-tiba, perutnya terasa kram. Ia memegangi perutnya dan tidak berani bergerak, tetapi ekspresinya masih sangat tidak senang. Lu Jiaxuan baru saja selesai urusannya ketika mendengar istrinya datang. Ia hendak mencarinya ketika Xiao Zhang datang dengan wajah serius dan memanggilnya. Setelah masuk, Lu Jiaxuan segera pergi ke sisi Zhou Jiaojiao. Jiao, kamu baik-baik saja, Direktur. Ada apa denganmu? Apalagi yang ingin kau tanyakan padaku? Coba lihat baik-baik apa yang telah dilakukan istrimu. Kamerat Shen Meng akhirnya membantu komune Xiangyang mendirikan bengkel, dan istrimu telah mengambilnya. Dia bahkan tidak mampu mengelolanya. Ada apa? Sekarang pabrik tekstil tidak memasok bahan baku, dan koperasi pemasok dan pemasaran tidak membeli barang. Begitu banyak aksesori rambut yang tersangkut di tangan kita. Apa saranmu? Kalian berdua harus bicara baik-baik denganku tentang bagaimana menangani ini. Feng Xi menghantamkan tinjunya ke meja, melemparkan semua catatan Xiao Zhang yang susah payah ke wajah Lu Jiaxuan. Saat ia mengambilnya, bibirnya berkedut, karena beberapa ungkapan lokal tak terlukiskan dengan kata-kata, jadi Xiao Zhang menuliskannya dalam pinyin, yang cukup jelas. Direktur, saya tidak tahu tentang ini. Jiao sedang hamil, dan manajer bengkel dipaksa mengambil peran ini. Dia hanya bersikap pasif. Hehehe, kalian semua rubah tua, cerita hantu macam apa yang kalian coba tipu? Orang bodoh mana yang tidak bisa melihatnya? Pertama kalian mengeluh kepada orang lain, lalu kalian mengobrol tentang gaji, lalu membicarakan koneksi kalian, dan bahkan meremehkan kemampuan dan kebaikan kamerat Shen Meng. Cek, ada apa?
Kalian sudah mengatakan semua itu, dan orang lain yang salah. Bagaimana kalian bisa begitu polos? Lu Jiaxuan dan Zhou Jiaojiao sama-sama pucat pasi dan tak berani bicara sejenak. Kelompok perempuan di belakang mereka bahkan lebih takut bernapas, kepala mereka tertunduk dan tak berani menggerakkan jari. Hehehe, tapi kalian tidak perlu khawatir. Apakah bengkel aksesori rambut ini bisa terus beroperasi atau tidak, itu tidak akan memengaruhi reputasi komune Siang yang kita. Kamerat Senmeng mendirikan bengkel untuk komune kita, tapi kali ini berlokasi di Senjiaji, kampung halaman Kamerat Senmeng. Mereka sudah meninggalkan desa Lujia sepenuhnya. Kalian tidak perlu memperebutkannya lagi. Lagi pula, hanya itu yang bisa dilakukan desa Lujia. Saya sudah menemukan kepala desa dan sekretaris Senjiaji. Kita akan menyelesaikannya dalam beberapa hari. Kepala desa Lu, sekretaris Zhang, desa kalian sungguh luar biasa. Kalian telah menunjukkan rasa tidak tahu terima kasih dan memutarbalikkan fakta sepenuhnya. Saya pikir akan sangat baik untuk memberikan bendera merah teladan buruh tahun ini kepada Senjiaji. Perkataan Feng Xi mengejutkan semua orang kecuali Senmeng. Zhou Jiaojiao tak bisa bernapas dan pingsan. Bab 228. Ketika Feng Xi melihat Zhou Jiaojiao pingsan, jantungnya berdebar kencang. Meskipun ia sangat kesal, jika terjadi sesuatu pada wanita hamil di kantornya, ia akan berada dalam masalah besar. Belum lagi orang lain, istrinya sendiri akan memukulinya sampai mati. Dia selalu benci jika ada orang lain menindas kawan perempuannya. Lu Jiaxuan, cepat bawa istrimu ke klinik. Tidak jauh dari sana. Kepala desa Lu, kau juga harus pergi, untuk berjaga-jaga. Sehat. Lu Jiaxuan mengerutkan kening dalam-dalam. Sejak mulai bekerja di komune, ia selalu berhati-hati dalam perkataan dan tindakannya, takut melakukan sesuatu yang akan membuat orang lain tidak senang. Ia selalu datang pertama dan pulang terakhir. Ia bertanggung jawab atas hampir semua urusan sanitasi dan pengambilan air di komune. Itulah sebabnya dia dapat naik jabatan dengan cepat, dan direktur komune memujinya lebih dari sekali. Ia berpikir dengan penghargaan setinggi ini dan pekerjaan mengelola bengkel Jiao-Jiao, masa depannya akan cerah. Ia tidak pernah menyangka bahwa jabatan manajer bengkel saja akan menimbulkan begitu banyak rintangan. Dia salah. Seharusnya dia tidak terlalu menginginkan kesuksesan instan, menyebabkan Jiao-Jiao dan anaknya menderita musibah yang tidak semestinya. Tapi saat ini, bukan hanya tentang mengirim Jiao-Jiao ke rumah sakit. Ada juga masalah dokter kepala. Dia harus menunjukkan sikapnya, kalau tidak, masa depannya dan Jiao-Jiao pasti tidak akan mudah. Direktur, akhir-akhir ini saya sibuk dengan survei populasi untuk anggota kelompok, jadi saya tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di desa. Jiao-Jiao memiliki pekerjaan sendiri dan sedang hamil, jadi dia benar-benar tidak bisa mengurus lokakarya. Dia hanya pergi membantu 2 hari terakhir ini karena semua orang merekomendasikannya. Dalam hati saya, selama dia dan bayinya aman, itu yang terpenting. Dia tidak akan mengganggu lokakarya lagi. Mengenai siapa yang akan bertanggung jawab, Anda dapat mengaturnya sesuka Anda. Ini berarti istrinya tidak serta-merta menginginkan pekerjaan mengelola bengkel. Ia hanya membantu dengan enggan karena semua orang merekomendasikannya. Sekarang kesehatannya memburuk, ia siap untuk berhenti, dan komune akan membiarkan siapapun yang mau mengelolanya mengambil alih. Lu Jiaxuan menggendong Zhou Jiaojiao dan berbalik untuk pergi, sementara Lu Debang, yang mendidih karena marah, mengikutinya. Setelah mereka pergi, sekelompok wanita yang berdiri bersama di kantor merasa sangat canggung. Mereka datang bersama Zhou Jiaojiao, dan mereka menundukkan kepala saat direktur memarahi mereka, jadi mereka tidak bereaksi dan mengikuti ketika Lu Jiaxuan membawanya pergi. Feng Xi mendesah frustrasi dan kembali membaca dokumen yang diberikan Senmeng. Jadi, kita tidak bisa mengharapkan 2 orang yang berbeda tidur di ranjang yang sama. Dengan ketua kelasnya yang begitu cakap, bagaimana mungkin istrinya kurang dari luar biasa? Lihat betapa cerdiknya dia. Dia baru saja menutup bengkel aksesori rambut, lalu langsung membuka bengkel pengolahan makanan. Hanya ada beberapa pabrik di daerah ini, dan dia berhasil menjalankan 2 di antaranya sendirian. Kok bisa-bisanya dia punya otak? Direktur, apa yang baru saja Anda katakan? Bahwa Senjiaji akan mendirikan bengkel. Apakah itu benar atau salah? Jika Senmeng benar-benar mengelola Senjiaji, apa yang akan terjadi dengan desa Lujia kita? Bisnis kita berjalan cukup baik, hanya saja tertunda 2 hari terakhir. Jika kita menyesuaikan semuanya dengan benar, kita pasti akan baik-baik saja. Itu pasti mungkin. Saya sudah berulang kali menekankan bahwa bengkel bunga rambut diawasi ketat oleh pabrik tekstil, koperasi pemasok dan pemasaran, komune, dan pemerintah kabupaten. Mereka hanya menunggu sampai bengkel itu tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Tapi kalian sangat baik. Kalian tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung menyingkirkan orang yang bertanggung jawab. Mari kita bicara tentang Kamerat Senmeng. Ketika dia memulai bengkel ini, apakah dia meminta tunjangan dari desa? Apakah dia meminta tunjangan dari komune? Apakah dia meminta tunjangan dari pabrik tekstil? Kamerat yang begitu tidak egois dan altruistik. Apakah kalian benar-benar merawat dan melindunginya dengan baik? Biar saya beritahu, saya tahu hal-hal buruk apa yang dikatakan desa kalian kepada Kamerat Senmeng ketika mereka membuat keributan. Jadi sekarang dia patah hati. Sekalipun desa Lujia kalian memiliki gunung emas dan perak, dia tidak akan peduli lagi pada kalian.
Dia akan mengurus Senjiaji sekarang. Tunggu saja. Kepala desa dan sekretaris Senjiaji sedang mengawasi dengan ketat. Jika mereka tahu bahwa Sen Meng akan mendirikan bengkel di desa mereka, mereka akan melompat setinggi 3 kaki. Sen Meng, itu berlebihan. Sebenarnya tidak sebaik yang kamu katakan. Aku biasanya sangat egois. Guo Xiuqin panik. Sen Meng tidak pernah mengatakan itu sebelumnya. Bukankah dia sudah berjanji akan kembali setelah Zhou Jiaojiao dan yang lainnya tenang dan benar-benar menyerah? Mengapa mereka perlu pergi ke Senjiaji untuk membantu mendirikan bengkel, atau bahkan pabrik pengolahan makanan? Zhang Hongfa dan Guo Xiuqin sama-sama panik. Mereka baru menikmati beberapa hari yang menyenangkan di rumah, tetapi mereka tidak pernah menyangka itu akan berakhir secepat ini. Mereka berharap bisa lenyap begitu saja saat melihat para wanita agresif itu. Mereka tidak berani berbicara di kantor, juga tidak berani pergi. Begini masalahnya, saya sudah menandatangani perjanjian dengan pabrik pengolahan makanan. Mereka akan mengirim teknisi ke pedesaan untuk memberikan arahan. Pabrik akan menanggung semua biaya material. Setelah dikurangi biaya material, tenaga kerja, dan harga yang ditetapkan komune kita, koperasi pasokan dan pemasaran akan membayar pabrik pengolahan makanan secara langsung, dan komune kita kemudian akan membayar anggota Senjiaji. Ini akan sangat meningkatkan antusiasme anggota. Saya akan memberikan bantuan. Semuanya akan transparan, dan tidak akan ada yang curiga bahwa saya mengambil untung darinya. Tapi saya juga akan memberitahu Anda, ini terakhir kalinya saya membantu komune membangun bengkel. Jika ada yang mengeluh tentang upah rendah dan membuat masalah kali ini, saya pasti tidak akan ikut campur dalam urusan komune lagi. Tidak ada yang mau melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Feng Xi segera mencoba menghibur mereka, dan memutar matanya sambil melirik Zhang Hongfa dan Guo Xiuqin. Kakak ipar, jangan khawatir, aku sendiri yang akan mengawasi semuanya kali ini. Jangan pikir kau satu-satunya yang kesal. Siapapun pasti akan merasa frustrasi dalam situasi ini. Soal urusan selanjutnya, kalau keadaan di desa Lujia tidak baik, lupakan saja. Lagi pula, kau sudah berusaha sebaik mungkin, dan tidak perlu terus-menerus bersusah payah. Bagaimana mungkin? Selama pabrik tekstil terus memasok bahan baku, produk yang lolos inspeksi koperasi pemasok dan pemasaran akan tetap laku keras. Lagi pula, ada juga kue besar di ibu kota provinsi. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia tahu. Hal pertama yang disebutkan Sen Meng ketika tiba di komune adalah bengkel hiasan rambut. Dia bahkan memintanya untuk menulis surat pengantar pribadi untuk bertemu tamu asing di ibu kota provinsi. Ia memutuskan untuk pergi bersama para pejabat daerah. Jika kesepakatan berjalan lancar, pabrik tekstil mereka di Kabupaten Ning akan menjadi yang pertama di daerah sekitarnya yang menghasilkan devisa, membuat mereka terkenal dalam semalam. Mereka bahkan mungkin menarik perhatian wartawan. Ia sangat gembira, berpikir bahwa Lu Zhenping dan Sen Meng benar-benar dermawannya. Lu Zhenping memperlakukannya dengan baik selama di ketentaraan. Ia tidak hanya pensiun dengan tenang, tetapi juga menerima penghargaan kelas 3 saat berpartisipasi dalam pertempuran terakhirnya. Setelah kembali ke kampung halamannya, Sen Meng membantunya membuat nama untuk dirinya sendiri, jadi dia memutuskan bahwa dia akan selalu bersikap sopan kepada pasangan itu setiap kali dia melihat mereka di masa depan, dan akan menjadi orang pertama yang membantu mereka dengan apapun yang bisa dia lakukan. Bab 229. Sebelum Guo Xiuqin sempat menyelesaikan pikirannya, Guan He mengedipkan mata padanya, seketika meredakan emosinya yang kacau. Ia menoleh ke arah sekelompok perempuan dan perempuan muda yang masih berdiri di sana, dan langsung merasakan luapan amarah. Kalian semua berdiri di sana untuk apa? Cepat pulang. Kemasi jarum, benang, dan gunting kalian di bengkel. Bersiaplah untuk bekerja besok. Sekarang kalian sudah siap, kan? Sen Meng sudah tidak peduli lagi padamu, dan bengkelnya sudah tutup. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa bicara soal upah lagi. Da Huanxi, pergilah, kalian semua pergi. Kamerat Sen Meng, ini karena kita, tim pimpinan, tidak memberi contoh yang baik. Kita sudah membuat beberapa janji manis di rapat, mengatakan bahwa siapapun yang berani menghalangi jalan desa menuju kekayaan akan diusir dari desa Lujia. Hahaha, mereka sepertinya paham prinsip, hukum tidak menghukum rakyat banyak. Sekelompok orang berkumpul dan merusak lokakarya. Beberapa oknum merusak semuanya. Masa depan desa yang cerah telah dirusak oleh beberapa dari kita. Direktur, saya meminta agar komune memindahkan posisi saya sebagai sekretaris partai. Saya tidak sanggup lagi. Apakah ada hal lain yang tidak Anda mengerti? Tadi, Direktur Guo cemas seperti monyet, tetapi sikapnya berubah total. Melihat sikap sutradara dan Sen Meng, jelas mereka sedang berpura-pura. Daripada kembali seperti ini, lebih baik mereka menambah bahan bakar ke api dan membuat semuanya semakin besar. Tidak hanya desa Lujia, tetapi juga Senjiaji di masa depan dapat belajar dari contoh desa Lujia. Semoga semua yang mendapat manfaat dari ini tidak pernah lupa bahwa mereka mampu hidup dengan baik sepenuhnya karena kebaikan dan kasih sayang Sen Meng. Tidak, Hongfa. Kau telah melakukan pekerjaan yang hebat sebagai sekretaris partai beberapa tahun terakhir ini. Bengkel ini adalah keluarga besar, dan beberapa orang hanya memanfaatkan kita dan perlu diberi pelajaran. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Fokus saja pada pekerjaanmu sebagai sekretaris partai.
Aku dan staf serta sekretaris komune semuanya memujimu, yang cukup untuk membuktikan bahwa kau telah melakukan pekerjaan yang sangat baik beberapa tahun terakhir ini. Jika kau merasa lelah, biarkan Debang bekerja sedikit lebih keras. Dan sekretaris partai yang lama, istirahatlah beberapa hari di rumah. Jangan khawatir. Direktur benar. Sekretaris partai, Anda tidak bisa meninggalkan begitu banyak warga desa Lujia. Meskipun bengkel desa kami sudah tidak beroperasi lagi, setelah bengkel di Senjiaji dibuka, beberapa penduduk desa kami bisa bekerja di sana. Siang-siang, Si Feng, Suster Guihua, dan Bibi Jin semuanya boleh pergi. Lagi pula, tempatnya tidak jauh, dan mereka semua kenalan, jadi akan lebih mudah bagi mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Shen Meng juga mencoba membujuknya, dan Zhang Hongfa menghela napas dan mengangguk enggan setelah mendengarnya. Setelah meninggalkan kantor, sekelompok perempuan dan perempuan muda itu benar-benar kebingungan. Mereka mengira menemukan direktur komune akan menyelesaikan masalah bengkel, tetapi mereka tidak pernah menyangka bengkel itu akan dinyatakan bangkrut. Bahkan sekretaris partai pun bersiap untuk mengundurkan diri, yang menunjukkan betapa hancurnya mereka. Guo Xiuqin dan Zhang Hongfa berjalan menuju desa Lujia bersama Shen Meng. Meskipun mereka sudah punya rencana, mereka juga mengerti bahwa bengkel di desa tidak akan bisa beroperasi sampai Shen Meng kembali dari ibu kota provinsi. Setelah kembali ke desa, Direktur Guo harus menemui Jing Hao dan memintanya untuk memilih semua aksesori rambut yang kualitasnya kurang baik. Kalian para kader desa harus pergi ke koperasi pasokan dan pemasaran bersama-sama. Saya sudah bicara dengan mereka, dan mereka akan menerimanya. Pokoknya, lunasi semua gaji dulu, dan bersihkan juga kekacauan di kantin. Shen Meng berpikir dalam hati, jika dua orang asing yang berminat di ibu kota provinsi benar-benar memesan, jumlahnya pasti akan banyak. Namun, bukan itu yang ia inginkan hanya karena hanya ada dua tamu asing yang memesan. Ia juga berencana untuk pergi ke Haicheng. Kota itu adalah ibu kota mode masa depan, dan masih banyak pasar yang belum tergarap. Meskipun tidak ada pelanggan, senang rasanya melihat aksesori rambut populer di kota-kota besar zaman ini. Setidaknya, Anda bisa mengumpulkan bahan-bahannya. Mereka yang mengikuti di belakang merasakan sedikit rasa bersalah saat mendengar bahwa Shen Meng masih memikirkan penduduk desa bahkan saat ini, meskipun beberapa orang yang tidak sanggup melakukannya masih tetap mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Baiklah, bagaimanapun juga, kamu sudah bekerja keras beberapa hari ini, Xiao Meng. Mulai sekarang, bekerja keraslah dan kelola bengkel di Senjiaji dengan baik. Jika kamu butuh bantuan dariku atau Hongfa Debang, beritahu aku saja. Oh, terima kasih banyak, Bibi, tapi kurasa tidak. Aku mengajukan permohonan gaji sementara untuk direktur kali ini. Aku memang bodoh sebelumnya, hanya berpikir kehidupan keluargaku sendiri akan lebih baik. Tapi banyak keluarga di desa masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aku ingin melakukan bagianku. Karena aku telah melakukan bagianku, aku pikir beberapa gadis dan perempuan pekerja keras di desa bisa membela diri, para perempuan muda bisa menabung mas kawin, dan para perempuan bisa mendapatkan uang untuk membeli barang-barang bagus untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Aku tidak menyangka niat baikku akan dituduh egois. Daripada diomongin, aku lebih suka mendapatkan keuntungan nyata untuk diriku sendiri. Kalau tidak, siapa tahu apa yang akan dikatakan orang lain tentang kita di masa depan. Direktur Guo dan Zhang Hongfa tidak keberatan dengan hal ini. Memang seharusnya begitu. Lagi pula, direktur pernah menyebutkannya saat pembangunan bengkel terakhir. Namun, Shen Meng memberikan manfaatnya kepada beberapa kader desa saat itu. Mereka lega karena Shen Meng memikirkan mereka kali ini. Hehehe, kedengarannya bagus, tapi kau hanya ingin membuat nama untuk dirimu sendiri. Kau pikir kami tidak tahu? Bengkel aksesori rambut itu tidak lagi berjalan baik, dan aku tidak takut padamu. Kau bicara seolah-olah kau sedang membantu kami. Seharusnya kau tidak menetapkan upah serendah itu sejak awal. Jika kau benar-benar peduli pada kami, seharusnya kau bernegosiasi untuk mendapatkan lebih banyak. Sudahlah, jangan ribut-ribut. Bukankah Xiao Meng berhasil mendapatkan gaji yang lebih tinggi untukmu nanti? Hanya saja kamu tidak bisa menyulam dan tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Kemarin, saat kamu sedang membuat aksesori rambut, aku melihatmu memasukkan beberapa aksesori yang kualitasnya di bawah standar ke dalam keranjang. Kalau kamu mau bilang kamu merusak bengkel, kamu pantas mendapatkan pujian untuk itu. Pah, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kaulah yang paling ribut waktu berdebat dengan Shen Meng hari itu, dan sekarang kau mau bersikap baik. Percayalah, tidak mungkin. Bahkan jika kau berlutut dan menjilati kakinya, dia tidak akan memberimu apapun. Kakak ipar Hua benar. Karena kita berdua memikirkan desa, apa bedanya kau yang bertanggung jawab atau Jiao Jiao yang bertanggung jawab? Apa dia tidak bisa mengatur semuanya dengan lebih baik? Kalian semua dari keluarga Lu, kenapa kalian membeda-bedakan seperti itu? Kalian harus pergi bekerja, dan Jiao Jiao sedang hamil dan datang untuk membantu. Kakak ipar yang luar biasa, sungguh berkah. Apa kau tidak puas? Shen Meng, karena kamu sangat beruntung, mengapa kamu tidak mengambilnya? Silakan katakan apapun. Aku bukan orang yang tidak bisa menghasilkan uang, aku bukan orang yang tidak mampu membeli makanan, aku bukan orang yang tidak mampu membeli pakaian, dan aku bukan orang yang membuat anak-anakku menderita. Aku tidak hanya bisa mendapatkan gaji tetapku, tetapi aku juga bisa mendapatkan penghasilan dari komune.
Aku bisa membeli apapun yang aku mau dan makan apapun yang aku mau. Kalian boleh terus ribut. Mungkin lain kali aku akan mencari pabrik lain dan mendirikan bengkel di desa lain, dan aku bisa menghasilkan lebih banyak uang. Itu akan membuat kalian semua marah. Setiap orang. Itu menyayat hati, benar-benar menyayat hati, luka yang dalam dan menusuk. Bab 230. Lu Zhenping menyuruh Lu Jiaseng membuatkannya kursi malas, dan di hari yang dingin ini ia akan berbaring di atasnya dan bergoyang-goyang. Ming Yang, Ming Liang, Ming Fang, dan Ming Kei yang termuda sesekali mengintipnya. Saya pikir ayah telah mengalami sesuatu yang menyedihkan. Omong kosong, bagaimana mungkin orang sehebat ayah bisa mengatakan hal menyedihkan? Jangan bicara omong kosong kalau kamu tidak tahu. Ming Yang sedikit kesal karena adiknya berbicara omong kosong, jadi dia mengangkat tangannya dan menepuk dahi Ming Liang seperti orang dewasa kecil. Hei, aku serius, Kak. Lihat dirimu. Sejak ibu pergi bekerja, ayah seharian di rumah dan dia sama sekali tidak bahagia. Dia benar-benar linglung. Xiao Kei juga hidup berantakan bersama ayah. Sebuah keluarga memang tak bisa hidup tanpa seorang wanita. Wajah Ming Yang memucat, dan ia hendak membalas ketika Ming Fang berseru, "Hei!" Lagi. Lalu, ketiga bersaudara itu menatap satu-satunya gadis di rumah itu saat itu. "Kak, ada apa?" Waktunya masak, tapi ayah belum bertindak. "Aku kelaparan." Tiga saudara laki-laki. Saya pikir dia akan mengatakan sesuatu yang mendalam, tetapi ternyata itu tentang rasa lapar. Ekspresi macam apa itu? Ekspresi macam apa itu? Makan adalah hal terpenting di dunia. Saat ibu di rumah, tidak hanya ada makanan setiap hari, tapi beliau juga memasak makanan lezat lainnya untuk kami di pagi dan sore hari. Lihat ayah, sebelumnya beliau baik-baik saja, tapi 2 hari ini beliau tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Dari ekspresinya, aku tahu beliau merindukan istrinya. Semua orang bisa merasakannya. Dulu, kita mengira ayah adalah pria yang hebat, tinggi, dan maha kuasa. Sekarang, kita lihat, ya, dia pria menyedihkan yang tak bisa hidup tanpa istrinya. Ayahku sungguh menyedihkan. Saat aku menikah nanti, aku pasti tidak akan membiarkan dia seperti ini. Aku akan membuat istriku mengingatku setiap hari. Saya juga ingin istri saya memikirkan saya. Melihat penampilan kedua saudaranya yang tidak berguna, Ming Yang mendengus dan berkata, "Aku tidak akan menikah." Ming Fang memutar matanya diam-diam. "Kau bermimpi. Kau butuh seorang gadis untuk menyukaimu dulu. Kalian masih anak-anak, sudah berpikir untuk menikah." Tiba-tiba, pintu terbuka, dan semua orang melihat ke arah gerbang. Shen Meng masuk sambil membawa beberapa kotak makan siang dan termos. "Ya ampun, di luar dingin sekali malam ini, apa yang kamu lakukan duduk-duduk di halaman? Sedang memikirkan sesuatu. Apakah ini makanan yang kamu bawa pulang?" Shen Meng menyerahkan makanan langsung kepada Lu Zhenping. Ia telah setuju untuk membawa makanan dari restoran milik negara pagi itu, dan ia tidak selalu bisa membiarkan pria dewasa memasak di rumah. Bukannya ia tidak ingin Lu Zhenping mengerjakan tugas, tetapi anak-anak telah menatapnya dengan tatapan iba beberapa hari terakhir ini, dan Lu Mingke bermimpi tentang babi rebus sepanjang malam. Kalau dia menunggu sampai pulang dan masak, nanti malam sudah terlalu malam. Ada pengumuman penting malam ini, jadi membawa makanan enak bisa jadi cara yang bagus untuk menebusnya. Siapa tahu perjalanan ini akan memakan waktu berapa lama. Ya, ada pangsit daging kambing yang Ming Yang idamkan, babi rebus yang Ming Yang dan Mingke ingin makan, bakpao daging kesukaan Ming Fang, dan sup iga babi. Ayo makan. Totalnya ada 5 atau 6 kotak makan siang. Kotak-kotak itu diletakkan di atas meja. Anak-anak sudah agak lapar, dan sekarang mereka meneteskan air liur hanya dengan melihatnya. Kotak-kotak makan siang itu juga penuh dengan makanan. Mereka segera bergegas ke wastafel untuk mencuci tangan. Mingke mengikuti di belakang kakak laki-laki dan perempuannya, menunggu dengan cemas. Ia terlalu pendek untuk mencapai air. Baru setelah Ming Yang selesai mencuci tangan, ia mengangkatnya agar bisa menyentuh air. "Makanlah sup dulu, untuk menghangatkan dirimu." Lu Zhenping membagikan sup kepada anak-anak, lalu memberikan masing-masing roti isi daging. Setelah menggigitnya, mulut mereka langsung dipenuhi aroma lezat. Shen Meng juga mengambil sumpitnya dan mulai makan, tetapi pria di sebelahnya tak bisa diabaikan. Ia mendongak dan berkata, "Kenapa kau menatapku kalau kau tidak sedang makan? Katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Kamu bilang akan membawa makanan pagi ini, tapi kamu tidak bilang akan membawa sebanyak ini. Makan malam yang begitu mewah, kamu pasti sedang membicarakan sesuatu yang penting." Shen Meng. Seperti yang diharapkan dari resimen Lu, pikiran mereka sangat tajam. Ini tentang sesuatu. Nah, para pejabat daerah akan pergi ke ibu kota provinsi untuk memesan aksesori rambut untuk lokakarya. Saya cukup mengenal lokakarya itu, dan mereka ingin saya ikut. Saya jadi bersemangat dan setuju. Lu Zhenping mengangkat alis ke arahnya. "Yah, kamu main akting dulu baru tanya belakangan. Pantas saja kamu beli banyak barang bagus hari ini. Kamu jadi merasa bersalah. Tapi ku dengar bengkel di desa akan tutup. Kenapa kamu datang jauh-jauh? Orang tuamu datang hari ini. Mereka sangat khawatir dengan apa yang terjadi di sini. Meskipun mereka senang bengkel di Senjiaji telah dibangun, yang dapat membantu orang-orang miskin di desa dan keluarga mereka mendapatkan lebih banyak uang, mereka sebenarnya tidak ingin kamu melakukannya.
Pertama, kamu tidak akan mendapatkan tunjangan apapun, dan kedua, mereka takut kamu akan bekerja keras tanpa hasil. Akan lebih baik bagimu untuk memiliki pekerjaan tetap di rumah dan menjalani kehidupan yang tenang. Orang tuaku datang, jadi apa yang kamu katakan kepada mereka? Lu Zhenping terkekeh, menyesap supnya dengan santai, lalu berkata, apa lagi yang bisa kukatakan? Bahwa kau tidak egois dan mengabdi pada rakyat. Shen Meng. Mengapa ini terdengar lebih seperti lelucon daripada pujian? Bicaralah dengan baik, Lu Zhenping. Dengan posisimu sebagai wakil komandan resimen, mustahil kau belum menerima informasi apapun. Sudah ada rumor di Beijing bahwa ujian masuk perguruan tinggi akan segera dimulai kembali. Ketika aku melewati permukiman pemuda terpelajar, aku melihat banyak orang membaca buku. Mengenai bengkel, aku bertemu dengan seorang pria dari provinsi Zhejiang di perusahaan bas beberapa waktu lalu. Dia mengatakan bahwa beberapa orang di sana berbisnis secara diam-diam dan menceritakan kisah menukar bulu ayam dengan gula. Bengkel di desa Lujia tidak akan gagal. Aku tidak hanya akan mendirikan bengkel di komune Xiangyang, tetapi juga di komune lain di masa depan. Pada saat itu, masyarakat Kabupaten Ning akan bersatu. Aku akan memegang tali ini di tanganku. Lu Zhenping, aku tidak akan tinggal di tempat kecil di Kabupaten Ning ini selamanya. Namun, sebelum aku pergi, Kabupaten Ning akan menjadi markasku. Lu Zhenping terkejut dengan kata-kata Shen Meng. Ia tahu sejak Shen Meng berubah, bahwa Shen Meng adalah orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang dunia. Ia tentu tahu tentang ujian masuk perguruan tinggi. Bai Suyun segera menulis surat kepadanya setelah menerima kabar tersebut, mengatakan bahwa ia masih muda dan dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengikuti ujian masuk akademi militer guna mempelajari ilmu militer tercanggih di negara ini. Dia sama sekali tidak mau mendengarkannya, terutama mengingat situasi kelompok mereka saat ini. Akan sangat sulit baginya untuk mengikuti ujian, dan niat Bai Suyun sangat jelas, dia ingin memanfaatkan hubungannya dengan keluarga suaminya saat ini untuk membantunya. Sebelum kembali ke Kabupaten Ning, dia sama sekali tidak mempertimbangkannya, tetapi sekarang dia benar-benar memikirkan kelayakannya. Lihatlah ekspresi ambisius istrinya. Jika dia tidak berambisi, dia akan terlihat sangat tidak ambisius. Anak-anaknya benar. Setelah Shen Meng pergi bekerja, dia menghabiskan sebagian besar waktunya mengurus rumah, lalu mengajak Ming Kai bermain dan mengerjakan beberapa pekerjaan rumah di sepanjang perjalanan. Jika saya pensiun dari militer dan akhirnya bekerja di sebuah instansi pemerintah kecil, apakah saya akan menjadi beban bagi Shen Meng? Bersambung.